Hello, good morning. How are you today? I really hope that you are doing well. Today, welcome back to my class. Welcome to English class with Miss Jelly. What are we going to study today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Today, we are going to study about showing attention and planning. Jadi hari ini kita akan belajar tentang showing intention and planning. The first one, we may use would like plus verb 1 and to be going to plus verb 1. Remember, would like plus verb 1 or to be going to plus verb 1. Still confused? Let's check out to the examples. The example of the dialogue. Nah, di sini ada contoh dialognya. Ini aku ambil bukunya dari e-book untuk kelas 10 SMA ya. The example, my dad and I are going to go fishing. Nah, di sini ada to be, going to. Kita menganalisa dulu ya di sini seperti yang tadi sebelumnya ada would like plus verb 1 and to be going to plus verb 1. The first example, my dad and I are going to go fishing. Nah, di sini ada to be plus going to. Kenapa di sini to be-nya are? Karena subjeknya adalah my dad and I. Two persons, ada dua orang ya. Jadi to be-nya adalah I. Terus kenapa di sini ada I? Kok nggak pakai am to be-nya? Tidak ya. Jika I-nya sendiri baru I am going to. Tapi karena subjeknya adalah my dad and I, two persons, ada dua orang, jadi dihitungnya plural. Makanya to be-nya menggunakan are. After going to, go-nya harus dalam bentuk verb 1 gitu ya. Nah, kalau aktivitas setelah kata go, aktivitas tersebut harus dalam bentuk ing. Contohnya, go camping, go fishing, go hiking, go diving, go apa lagi ya? Pokoknya yang ada go plus harus ada verb ing jika menunjukkan aktivitas. Go skiing, seperti itu ya. Contohnya di sini bertanya dalam bentuk pertanyaan. Tadi ada would you like. What would you like to do on the weekend? Di sini ada would you like to. Di sini would you like to. Setelah would you like to, kata kerjanya juga harus dalam bentuk pertama. Another example, we are going to practice baking cookies. We are going to practice baking cookies. Di sini subjeknya adalah we, to be-nya are, going to, sudah dari sananya memang rumusnya ya, to be going to. After that, use verb 1. The verb here is practice. Practice. Nah, next, dalam bentuk questions, are you going to bake chocolate chips cookies? To be, going to plus verb 1. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya adalah you. Next, we are going to try. Di sini, we are going to try verb 1. Ya. Next, would you like to join me to learn baking cookies? Ada would you like to plus verb 1. Don't forget. Next, di sini dibilang, will you go fishing? Will you go fishing? Ini adalah future ya. Jadi future itu sebenarnya ada dua. Ada yang menggunakan will dan to be going to. Nanti Miss Jerry jelasin di materi selanjutnya. Karena dia harus dijelaskan sendiri ya. Di sini, okay, like I already told you before, today I'm going to explain the differences between will vs going to. Jadi future itu ada dua, bisa menggunakan will sama going to. Apa bedanya? Nah, di sini kita bisa pelajari dari yang sudah aku ambil di webnya. Ini alamat webnya, sumbernya. Sekarang kita pelajari aja kapan kita menggunakan will, kapan kita menggunakan going to.
Ingat ya, going to itu harus ada to be. To be-nya itu bisa is, am, are, was, were, plus going to. Jangan lupa, itu memang rumusnya. Going to plus, you have to remember after going to always use verb one. Harus gunain kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini will, setelah will juga selalu bentuk pertama, ya. Will go, bukan will going. Will see, bukan will seeing. Gitu. Let's check it out. To will first. Kita belajar yang will dulu. Kapan sih kita gunain will? Di sini dibilang rapid decision. Nah, rapid decision itu adalah artinya ketika kita melakukan sesuatu secara spontan. For example, I'm thirsty. I think I will buy a drink. Nah, itu kan spontan. Kamu tidak merencanakannya. Aduh, haus nih. Ya udahlah, aku mau beli minum kayak gitu. Atau contohnya yang paling nyata adalah the phone is ringing. Teleponnya bunyi. Will you pick up the phone? Tolong angkat teleponnya. Karena kalau telepon itu kan kita tidak pernah tahu ketika kapan telepon itu akan berbunyi. Berarti kan sesuatu yang spontan kan. Oh yaudah, oke, I will pick up the phone kayak gitu. Atau will you pick up the phone? Tolong angkat teleponnya, bisa nggak? Gitu ya. Jadi will yang pertama itu untuk rapid decision atau sesuatu yang spontan yang kita tidak rencanakan sebelumnya. Next, yang kedua dia digunakan untuk offer. Offer itu adalah kita menawarkan bantuan, kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Contohnya misalnya, that looks heavy. Kayaknya kamu bawa banyak banget barang deh, kayaknya kelihatannya berat deh. Terus kamu mau menawarkan bantuan, I will help you with it. Aku mau bantu kamu deh, kayaknya mau bantu bawain barang kamu gitu. Jadi I will help you, sesuatu yang spontan juga sama kan, sama seperti yang di atas ya. Di sini offering. For example, I cannot hear the sound of the television. Aku nggak bisa dengar nih suara TV-nya karena kecil banget gitu. Terus kamu mau nawarin bantuan, oke, I will turn up the sound gitu. Atau enggak, I will turn it up. Aku bisa nyalahin suaranya. Ya, jadi sesuatu yang berupa offering. For example, another example, the room is warm. Ruangannya agak panas nih, terus kamu menawarkan bantuan. Oke, I will turn on the air conditioner. Aku mau nyalain AC-nya deh buat kamu gitu. Nah, yang ketiga, will itu digunakan untuk promise. Promise itu janji. Misal kalian berjanji melakukan sesuatu kepada teman kalian atau kepada siapapun. If you promise to other people or someone, you should use will. Kebetulan di sini bentuknya adalah negatif. Don't worry, I won't tell anyone. Aku tidak akan memberitahu kepada siapa-siapa. Atau contohnya, I will keep this as a secret. Aku ya akan membuat ini jadi rahasia kita berdua ya. Gitu, pokoknya promise. Atau enggak contohnya, I will buy you something. Aku akan membelikan kamu hadiah when you on your birthday gitu. I will buy you a gift on your birthday misalnya. Aku akan kasih kamu hadiah ketika kamu ulang tahun. Another example, threat. Kegunaan yang keempat, dia untuk ancaman. Biasanya ini untuk di conditional sentences. Kamu nanti akan belajar conditional sentences kelas 11 atau kelas 12 ya. Tapi nggak apa-apa, di sini cuma conditional sentences type 1. Biasanya untuk mengancam. Contohnya, if you don't stop, I will tell your mother. Kalau kamu nggak berhenti, aku akan kasih tahu ibu kamu. Atau enggak, if you come home late, I will tell mom. Misalnya kalau kamu pulangnya telat, nanti aku aduin ke mama loh ya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya yang refusal atau penolakan. Nah, kayak penolakan contohnya adalah kamu menolak untuk melakukan sesuatu. Di sini dibilang, she won't listen to anything I say. Dia nggak akan dengar apapun yang aku bilang. Contohnya, kamu lagi marahan sama temen kamu. Terus you are trying to text her. Kamu berusaha untuk SMS dia. But you know she won't reply. Tapi kamu tahu kalau dia nggak akan bales gitu. Berarti kan refusal. Kalau kita ngambek,
pasti kan they won't reply our messages, atau enggak they won't pick up the phone. Mereka nggak akan angkat teleponnya kalau lagi marahan kan, pasti males ngomong kan, kayak gitu. Jadi ini bentuknya refusal. Will itu kegunaannya ada 5, harus diingat ya. Sesuatu yang secara spontan. Yang kedua itu adalah kamu memberikan bantuan. Yang ketiga itu kamu berupa janji, promise. Yang keempat itu ancaman, biasanya nanti di conditional sentences tipe pertama. Yang terakhir itu untuk penolakan. Jadi harus diingat ya kegunaan will. Selanjutnya kita ke kegunaan yang going to. Going to itu sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi kalau will itu untuk yang belum direncanakan, kalau going to itu sesuatu yang sudah direncanakan. For example, the decision was made before the moment of speaking. Jadi contohnya adalah kamu udah merencanakan sebelumnya. For example, I'm going to the beach next weekend with my friends. Nah, kamu udah merencanakan sebelumnya sama teman kamu kalau kamu mau ke pantai. Contoh yang kedua, evidence, kalau ada buktinya. For example, when there are signs that something is likely to happen. Jadi kalau ada tanda-tandanya. Example, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Throw up itu artinya muntah. Jadi perutnya kayaknya tuh sakit banget atau nggak enak banget. Aku kayaknya mau muntah deh, udah ada tanda-tandanya gitu. Jadi kalian bisa gunain going to. Atau contoh lain, it's 7-0. Ada pertandingan nih, poinnya yang 170, yang 1-0. Berarti otomatis yang 70 otomatis menang, karena yang 0 itu nggak bisa mengejar. Karena angkanya sudah ketinggalan jauh. Pasti udah ada buktinya nih, makanya gunainnya adalah yang going to. They are going to win. Seperti itu ya. Contohnya misalnya kayak gini. Ada teman kalian yang ulang tahun. Misalnya Miss Jelly bertanya, do you know that today is Kaila's birthday? Kalau kamu tahu hari ini adalah ulang tahunnya Kaila, kemungkinan besar kamu berencana untuk membelikan kado, ya kan? Nah, kamu bisa gunainnya going to, karena kamu udah tahu kalau Kaila hari ini ulang tahun. Jadi jawabnya bisa kayak gini. Do you know that today is Kaila's birthday? Yes, I know. I'm going to give her a gift. Aku mau kasih dia hadiah karena kamu udah tahu. Jadi kamu menggunakannya yang I'm going to give her birthday. I'm going to give her birthday gift. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu kalau hari ini Kaila ulang tahun, misalnya kayak ditanya, do you know that today is Kaila's birthday? Oh, I don't know. I will congratulate her. Atau enggak, I will buy her a gift. Oh yaudah deh, aku bakal kasih dia hadiah gitu. Tapi itu spontan, sesuatu yang kamu belum tahu sebelumnya. Seperti itu ya. Contohnya lagi yang lebih jelas, misalnya kamu ditanya, nanti malam ada rencana apa? Do you have any plan tonight? Kamu ada rencana nggak nanti malam? Kalau kamu udah rencanain, oh iya nanti malam kan aku mau nonton film, itu kamu udah rencanain. Berarti kamu jawabnya adalah, I'm going to watch movie at cinema. Misalnya, aku mau nonton di bioskop. Tapi kalau kamu belum rencanain, kamu bisa jawab, do you have any plans tonight? Kamu bisa jawab, maybe I will watch movie. Mungkin aku bakal menonton film. Karena kamu nanti malam itu belum ada rencana apapun, kamu belum tahu. Jadi kamu gunainnya yang will. Tapi kalau kamu memang sudah rencanain, kamu gunainnya yang going to. Gitu, jelas ya? Contohnya di sini ada lagi, you can use both will and going to for making prediction. Jadi kalau misalnya ada prediction, biasanya sih hujan, prediksi itu biasanya tentang cuaca, forecast. Kamu bisa gunain will sama going to. Contohnya, I think it will rain tomorrow, atau I think it's going to rain tomorrow. Tapi biasanya kalau prediction yang udah ada evidence-nya, for example, the cloud is dark. Langitnya gelap, it's going to rain. Jadi kamu gunain yang it's going to rain. Karena ada evidence-nya, ada buktinya. Oh, langitnya gelap nih. The cloud is dark. Kamu bilangnya lebih baik jangan yang it will rain, tapi yang it's going to rain. Karena udah ada evidence, udah ada
bukunya, udah ada tandanya atau buktinya, seperti itu ya. Ini juga sama contoh yang plans yang tentang Miss Jelly jelasin tadi, yang ini juga sama contohnya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, dan jangan lupa kalian ingat-ingat lagi dan harus dihafalkan penggunaannya. Don't forget, keep on practice doing the exercises gitu. Kalian bisa dengan mengerjakan soal-soal latihan nanti akan terlatih untuk bisa menggunakan will sama going to. Oke. Exercise yang pertama kita lihat contohnya ya. Di sini ada pertanyaan, why are you holding a piece of paper? Kenapa kamu membawa kertas? Otomatis kalau kamu membawa kertas, berarti kamu udah merencanakan melakukan sesuatu, ya nggak sih? Nah, berarti di sini jawabannya adalah will apa going to. Karena kamu sudah rencanakan, maka jawabannya adalah yang going to. Berarti I am going to. Nah, di situ. Di sini kata kerjanya write. Jadi tinggal I'm going to write a letter. Nah, gitu ya. Contoh lainnya, let's jump to number 9. Kita langsung ke nomor 9. Excuse me, I need to talk to someone about our hotel room. Permisi, aku harus ngomong sesuatu deh tentang hotelnya. Di sini dia bilang, I'm afraid it is simply too small for 4 people. Kayaknya terlalu kecil deh untuk 4 orang. Terus karyawannya di sini bilang, that man at the service counter help you. Nah, kira-kira ini sesuatu yang direncanakan atau spontan? Benar ya, dia ngomongnya adalah spontan. Karena ini tidak direncanakan kan ya. Jadi langsung saja, oh yang di sana akan menolongmu. Ini adalah sama kayak offering something atau menawarkan bantuan. Berarti jawabannya adalah yang will help. Gitu. Easy right? Gampang kan? Nanti sisanya Miss Jerry bakal kasih kunci jawabannya di description box. Semoga kamu mengerti ya dengan penjelasan hari ini. Contohnya lagi. Number 1, what are your plans for the weekend? Nah, apa rencana kamu buat weekend? Buat akhir pekan ini. Di sini dia bilang I bla 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 geocache. Geocache itu adalah sejenis permainan yang kalian itu menyembunyikan sesuatu. Nah, itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut kalian bisa mengisi apa saja. Dan nanti kalian itu taruh di suatu tempat. Nanti ada orang lain yang mencarinya gitu ya. Di sini berarti sudah direncanakan. Berarti gunainnya adalah yang to be going to. I am going to hide a geocache. Going to hide geocache ya. Sudah mengerti? Contohnya lagi di sini number 7 ada kata look. They bla 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 the car. Look, lihat. Nah, ada kata look itu biasanya udah ada evidence-nya, ada buktinya. Makanya gunainnya yang to be going to. Berarti kalau kita look, lihat, berarti mereka itu kan sudah membawa alat-alat untuk mencuci mobil. Berarti di sini gunainnya adalah yang they are going to wash the car. Nah, seperti itu. They are going to wash the car. Di sini nomor 9 ada bentuk if nih, conditional sentence, terus berupa ancaman. If you don't stop bullying her, I bla 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 the teacher. Tadi masih ingat tidak kalau yang bentuknya adalah berupa ancaman atau conditional tipe pertama, pasti isinya adalah yang will, gitu ya. I will tell the teacher. Miss Jelly harap kalian sudah jelas perbedaan penggunaan going to sama will ya. Oke, don't forget to keep on practicing at home. Bye. Thank you for watching. See you when I see you.